semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul kembali dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ini semua adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati. Kiranya Tuhan akan memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, baik sebagai anak-anak maupun sebagai guru-guru. Kiranya kami semua dapat mengikuti ibadah ini. Bapa di surga, pimpinlah ibadah dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kiranya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama firman-Mu berita bagikan.
firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Mem harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dalam masa-masa pandemi saat ini, pasti kita merasakan sesuatu yang gak nyaman. Ingin sekali keluar rumah tetapi takut dengan bahaya corona yang sudah merajalela di mana-mana. Merasa tertekan dengan situasi seperti saat ini. Nah anak-anak, kita gak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh teman kita berikut ini. Nah, kita sudah melihat betapa bahayanya virus corona pada saat ini. Tetapi, apa yang kita alami saat ini ternyata tidak lebih buruk daripada apa yang dialami oleh bangsa Israel. Wah, emangnya apa sih yang dialami oleh bangsa Israel? Kita akan melihatnya dalam video selanjutnya, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami untuk membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Waktu selanjutnya, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, seperti yang menjanjikan tadi, kita akan melihat bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel dan bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Saksikan video berikut ini. Keluaran. Ini adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama. Kitab ini mengambil alur cerita dari kitab sebelumnya, yaitu Kejadian, yang berakhir dengan kisah cucu Abraham yakni Yakub, yang memimpin keluarga besarnya yang berjumlah 70 orang ke Mesir. Anak ke-11 Yakub yang bernama Yusuf telah diangkat sebagai pucuk pimpinan tertinggi kedua di Mesir. Dia telah menyelamatkan seluruh keluarganya dari bencana kelaparan. Fir'aun, Raja Mesir, memberi tawaran kepada keluarga Yusuf untuk tinggal di Mesir sebagai tempat untuk mengungsi. Akhirnya, Yakub meninggal di Mesir, demikian juga dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Kira-kira setelah 400 tahun berlalu, kisah Keluaran dimulai. Nama Keluaran merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada paruh pertama kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ketika beberapa abad telah berlalu dan jumlah orang Israel bertambah banyak dan berlipat ganda dan mereka memenuhi Mesir. Kalimat ini sengaja mengingatkan kita kembali akan berkat Allah terhadap manusia ketika masih di Taman Eden. Hal ini mengingatkan kita kembali tentang cerita besar Alkitab sejauh ini. Manusia kehilangan berkat Allah oleh karena dosa dan pemberontakan. Lalu Allah memilih keluarga Abraham sebagai alat yang dipakai Allah
untuk memulihkan berkat-berkatnya bagi dunia. Akan tetapi Fir'aun yang baru tidak melihat bangsa Israel sebagai sebuah berkat. Dia justru berpikir bahwa kelompok imigran Israel yang terus berkembang ini merupakan sebuah ancaman baginya. Seperti halnya dalam kitab Kejadian, manusia memberontak menentang berkat Allah. Di sini, Fir'aun berusaha untuk menghancurkan berkat Allah, yakni bangsa Israel. Fir'aun secara brutal memperbudak bangsa Israel melalui kerja paksa. Lalu dia memerintahkan agar semua anak laki-laki bangsa Israel ditenggelamkan di Sungai Nil. Sejauh ini, Fir'aun merupakan tokoh paling buruk dalam Alkitab. Kerajaannya melambangkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Fir'aun telah mendefinisikan baik dan buruk menurut kepentingannya sendiri, sehingga tindakan pembunuhan terhadap anak-anak tak berdosa pun merupakan hal yang baik baginya. Mesir telah menjadi bangsa yang lebih buruk dibandingkan Babel dari kitab Kejadian. Sekarang bangsa Israel menjerit meminta pertolongan untuk melawan Babel baru, dan Allah merespon. Allah membalik kejahatan Fir'aun ketika seorang ibu membuang anaknya ke Sungai Nil, tetapi dalam sebuah keranjang. Lalu anak itu mengapung dengan aman sampai pada keluarga Fir'aun sendiri. Ia dinamai Musa, dan dia terus bertumbuh sampai kelak menjadi seorang yang dipakai Allah untuk mengalahkan kejahatan Fir'aun. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal tentang semak yang terbakar, Allah menampakkan diri kepada Musa dan mengutusnya untuk pergi menghadap Fir'aun dan memintanya untuk membebaskan bangsa Israel. Allah berkata bahwa dia tahu Fir'aun akan menolak, jadi dia akan menimpakan penghakiman atas Mesir dalam bentuk tulah. Lalu Allah juga mengatakan bahwa ia akan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi kita diperkenalkan pada bagian utama dari kisah ini, pertarungan antara Allah dan Fir'aun. Apa maksudnya ketika Allah mengatakan bahwa dia akan mengeraskan hati Fir'aun? Sangatlah penting untuk membaca bagian kisah ini dengan cermat dan berurutan. Pada pertemuan pertama antara Musa dan Fir'aun, kita hanya tahu bahwa hati Fir'aun menjadi keras. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Sebagai respon, Allah menurunkan 5 tulah, masing-masing untuk melawan Fir'aun dan salah satu dewa Mesir. Setiap kali tulah diturunkan, Musa menawarkan kesempatan kepada Fir'aun untuk merendahkan hati dan membiarkan bangsa Israel pergi. Namun setiap kali tulah sudah terjadi, kita mendapati bahwa Fir'aun selalu mengeraskan hatinya atau hatinya menjadi semakin keras. Dia melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Baru kemudian ketika 5 tulah berikutnya diturunkan, kita mulai mendengar bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Inti dari kisah ini adalah sebagai berikut. Sekalipun Allah tahu bahwa Fir'aun akan menolak kehendaknya, Allah tetap menawarkan semua kesempatan ini kepada Fir'aun untuk melakukan apa yang benar. Pada akhirnya, kejahatan Fir'aun mencapai titik di mana tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik. Maksud saya, bahkan penasihatnya pun berpikir bahwa Fir'aun telah kehilangan akal sehatnya. Pada saat inilah Allah mengambil kendali dan membelokkan kejahatan Fir'aun kepada tujuan penebusannya. Allah mengiring Fir'aun kepada kehancurannya sendiri ketika dia menyelamatkan umatnya. Dan inilah kelanjutan kisahnya. Melalui tulah terakhir, saat itu adalah malam Paskah, Tuhan membalik keadaan Fir'aun. Sama seperti Fir'aun telah membunuh anak laki-laki bangsa Israel, demikian juga Allah akan membunuh semua anak sulung bangsa Mesir dengan sebuah tulah. Tidak seperti Fir'aun, Allah menyediakan cara untuk menyelamatkan diri melalui darah domba. Di sini, kisahnya berhenti dan kita diperkenalkan secara detail mengenai ritual Paskah tahunan bangsa Israel. Pada malam sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka mempersembahkan seekor anak domba yang tak bercacat dan menyapukan darahnya pada tiang pintu rumah mereka. Ketika tulah yang terakhir menimpa bangsa Mesir, rumah yang ditandai dengan darah anak domba akan dilewati dan anak mereka selamat. Sejak saat itu, setiap tahun bangsa Israel selalu memperingati malam itu untuk mengenang dan merayakan keadilan dan kemurahan Allah. Tetapi Fir'aun, karena kecongkaan dan pemberontakannya, kehilangan anak laki-lakinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia terpaksa membiarkan bangsa Israel pergi. Para budak Israel melakukan eksodus mereka dari tanah Mesir, tapi tidak lama setelah bangsa Israel pergi, Fir'aun berubah pikiran. Dia mengumpulkan pasukannya dan mengejar bangsa Israel untuk sebuah pertarungan final. Ketika bangsa Israel sudah menyeberangi lautan dengan aman, Fir'aun justru sedang menuju kepada kehancurannya. Kisah Eksodus diakhiri dengan lagu pujian pertama dalam Alkitab. Pujian itu berjudul Nyanyian Musa dan Israel. Baris terakhirnya menyatakan bahwa Tuhan memerintah sebagai raja.
Lagu ini menceritakan kembali dalam bentuk syair segala sesuatu tentang kisah kerajaan Allah. Lagu ini menceritakan bagaimana Allah sedang dalam sebuah misi untuk melawan kejahatan di dalam dunia dan untuk membebaskan mereka yang diperbudak oleh kejahatan. Allah akan membawa umatnya ke tanah perjanjian di mana kehadiran ilahinya akan hidup di antara mereka. Kisah ini memberi gambaran tentang bagaimana jadinya jika Allah menjadi raja atas umatnya. Nah, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Apa yang kita dapatkan dari pelajaran saat itu? Oke, 1. Kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu daripada kita. Pandemi boleh ada, virus corona boleh ada di mana-mana, tapi janjinya untuk menyertai kita selalu ya dan amin. Dia tidak pernah ninggalin kita. Lalu, apa respon kita? Mari sama-sama kita mengucap syukur karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Lalu, apakah cuma mengucap syukur saja? Ya, kita mau taat. Kita mau taat bukan karena mau minta Tuhan lindungi aku dong, aku sudah taat. Tidak. Kita mau taat karena kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, demikian saja firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ayat hafalan yang ada di atas ini. Nah, ayat hafalan itu mari kita sama-sama ucapkan, kita ingat-ingat dan pastinya akan menuntun hidup kita untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar. Sebagai penutup, sebelum kita menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tanamkanlah firman Tuhan itu di dalam hidup kami, agar kami dimampukan untuk semakin mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Disilakan selesai dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, tiba waktunya kami akan berpisah. Tuhan kiranya terus menyertai kami.
kami, menyertai setiap kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak bersama dengan keluarga. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.